Ki Ageng Cempaluk yang juga punya nama Ki Ageng Joyosingo atau Ki Ageng Ngerang adalah seorang prajurit pilih tanding Kerajaan Pajan dan Mataram. Namun, ada keterangan lagi bahwa Ki Ageng Cempaluk adalah ayah dari Joyosingo. Nama Ki Ageng Ngerang yang menjadi julukannya bisa dipahami bila Ki Ageng Cempaluk masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya dari Majapahit dari keturunan sang ibu. Sebagaimana disebut dalam cerita tutur ataupun sejarah rakyat, seorang tokoh biasanya dipanggil dengan memakai panggilan nama leluhurnya bila yang bersangkutan memiliki sifat-sifat yang sama yang disebut nama Nunggak Semi. Nama Ki Ageng Ngerang, tokoh tua seangkatan Ki Ketas Pendowo, ayah Ki Ageng Selo yang menurunkan Ki Ageng Enis dan berputra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah ayah anda dari Sultan Mataram pertama, yakni Senopati Sutowijoyo. Seperti disebut dalam buku Babat Tanah Jawi, diterangkan sebagai berikut. Prabu Brawijaya mempunyai istri selir yang bernama Putri Wandan. Berputra laki-laki bernama Raden Bondan Kejawan alias Bondan Surati alias Lembu Peteng, yang kemudian kawin dengan Putri Nawangsih, yaitu Putri Ki Ageng Tarub. Lalu Bondan Kejawan atau Lembu Peteng berputra dua orang, yaitu yang pertama adalah Ki Ketas Pendowo yang memiliki putra bernama Ki Ageng Selo. Sedangkan anak Ki Bondan Kejawan yang satunya yakni seorang putri yang dikawinkan dengan Ki Ageng Ngerang. Jadi hubungannya antara Ki Ageng Ketas Pendowo dengan Ki Ageng Ngerang adalah saudara ipar. Selanjutnya, dengan disebutnya nama Ki Ageng Ngerang mengingatkan pada tiga tokoh besar bersaudara seperguruan, yaitu Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir, dan Ki Ageng Ngerang. Oleh cerita tutur, tokoh Ki Ageng Ngerang ini tidak tertutup kemungkinan merupakan leluhur Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk adalah ayah dari Joko Bahu yang kemudian hari bernama Tumenggung Baurekso. Sedangkan dalam buku Babat Tanah Jawi diterangkan bahwa Ki Ageng Selo mempunyai putri 6 orang dan 1 orang putra. Namanya Ki Ageng Enis, yang memiliki anak Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan memiliki anak yaitu Raden Pangeran Bagus, yang tidak lain adalah Sutowijoyo atau Panembahan Senopati. Menurut catatan Hermanus Johannes de Graaf yang mereferensi dari buku Babat Tanah Jawi itu benar, maka Joko Bahu atau Tumenggung Baurekso adalah masih ada hubungan keluarga menyamping Trah Mataram. Dengan kata lain, Baurekso memang bangsawan Mataram. Hanya saja ia berasal dari pihak ibu. Sedangkan menurut Amin Budiman, Joko Bahu sebutan lainnya adalah Ki Bahu, adalah sahabat dekat atau orang yang dipercaya oleh Pangeran Benowo. Joko Bahulah yang mendampingi Pangeran Benowo mulai dari Pajang, kemudian pindah ke Jipang, dan selanjutnya mengembara hingga ke Kendal dan Paraan.
Oleh Pangeran Benowo, Joko Bahu lalu diserahkan pada Panembahan Senopati di Mataram sebagai ganti atau wakil dan atas nama Pangeran Benowo. Bila Panembahan Senopati ada keperluan dengannya, maka Ki Bahulah yang menjadi wakilnya. Karena memang nenek moyang Joko Bahu masih ada hubungannya dengan nenek moyang Mataram. Dengan demikian, kedekatan Joko Bahu dengan Pangeran Benowo itu lebih berdasar pada kesinambungan hubungan erat nenek moyangnya, yaitu antara Ki Ageng Ngerang dengan Ki Ageng Pengging. Baik Ki Ageng Cempaluk ataupun Joko Bahu memiliki hubungan sangat dekat dengan Panembahan Senopati maupun Mahapatih Mataram, yaitu Ki Juru Mertani. Karena dharma baktinya kepada kerajaan yang besar dan usianya yang cukup tua, Ki Ageng Cempaluk diberikan tanah perdikan di wilayah Kesesi, sekarang masuk Kabupaten Pekalongan. Hidup bersama dua anaknya, Joko Bahu dan seorang lagi sebagai anak angkatnya, Anjarwati, dirasakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di padepokan itulah ia menghabiskan masa tuanya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah diberi penghargaan, Ki Ageng Cempaluk tetap mencurahkan pikirannya dan sisa-sisa tenaganya untuk Kerajaan Mataram. Sebagai seorang prajurit yang hidup di dua masa, yaitu Kerajaan Pajang dan Mataram, dan dikenal sebagai prajurit yang mumpuni dalam bidang kanuragan dan ketataprajaraan, sehingga ia memiliki pewaris yang bisa melanjutkan pengabdiannya pada kerajaan. Dituturkan bahwa penguasa Kadipaten Kleangan, yakni Adipati Pengalasan yang bernama Tumenggung Dipohkusumo, berencana meluaskan wilayah kadipatennya ke arah timur dengan membuka alas roban untuk areal pertanian dan pemukiman. Adipati Dipohkusumo sadar bahwa membuka alas atau hutan bukan pekerjaan yang mudah dan disadari termasuk pekerjaan yang keras, sebuah tugas yang sangat keras dan penuh resiko. Maka ia meminta bantuan kepada Ki Ageng Cempaluk yang terkenal sakti. Karena usia yang mendekati uzur, maka tugas itu lalu diserahkan kepada putranya, yaitu Joko Bahu. Dengan tetap didampingi oleh Adipati Tumenggung Dipohkusumo, tugas membuat persawahan dan permukiman babat Wonoroban dilaksanakan dengan baik oleh Joko Bahu. Atas keberhasilannya itu, pada akhirnya Joko Bahu menjadi kepercayaan Adipati Dipohkusumo, yang tentu saja keberhasilan itu dilaporkan pada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berhasil membuka alas roban, Sultan Agung menginginkan ada penambahan areal di persawahan dan permukiman dengan cara membuka hutan atau alas gambiran. Sebuah hutan di sebelah barat Kleangan yang lebih gawat daripada alas roban. Dengan menelusuri Sungai Sambong yang lebar dan memanjang dari selatan ke utara, dan selanjutnya menjadi prioritas dan sasaran pertama yang harus dikerjakan, dimulai dengan membuat bendungan di sungai itu. Kawasan hutan yang telah dikuasai oleh Raja Jin bernama Drubiksa merasa kehidupannya telah diganggu. Tokoh sakti dari dunia jin itu pun lalu melakukan perlawanan pada Joko Bahu. Disebutkan bahwa antara kedua tokoh itu sama-sama memiliki daya tempur yang luar biasa. Drubiksa yang mempunyai aji guntur geni berhasil dikalahkan.
Drubiksa dan Joko Bahu saling memukul dengan galah atau watang. Tempat pertarungan kedua tokoh itu pada akhirnya disebut dengan Batang, berasal dari kata embat-embatan watang. Hutan Gambiran merupakan keberhasilan Joko Bahu yang kedua kali. Sekarang ini tepatnya di daerah Sambong, Batang. Sedangkan pembahasan taktik dan strategi untuk mengalahkan Drubiksa sekarang bernama Dracik, yang berasal dari kata diracik. Dan keberhasilannya membuka hutan Gambiran ini merupakan kado persembahan terhadap tahun pertama pemerintahan Sultan Agung di tahun 1613 Masehi.